guys, kembali lagi bersama aku Astuti Ningsih. Di video kali ini aku akan bahas Shopee, yaitu bagaimana caranya kita untuk mengecek poin penalti yang kita dapatkan, atau kita dapat nggak sih poin penalti dari Shopee ini. Kenapa kita bisa mendapatkan poin penalti? Aku akan bahas semuanya di sini. Tapi sebelum lanjut, pastikan kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel YouTube aku. Kak, poin penalti itu apa sih? Jadi poin penalti adalah poin yang kita dapatkan ketika kita mendapatkan pelanggaran dari Shopee. Terus apa sih yang bisa mendapatkan pelanggaran dari Shopee? Salah satunya yang pertama ini kalian meng-cancel orderan orang lain. Jadi kalian itu sebagai seller atau sebagai penjual, kalian tidak boleh untuk meng-cancel atau membatalkan pesanan dari si pembeli kita. Jadi kita segimanapun cara kita ngechat, cara kita berbicaranya itu sebaiknya si pembeli lah yang cancel. Supaya apa? Supaya kita itu tidak mendapatkan poin penalti. Next, yang kedua, kita bisa mendapatkan poin penalti kalau kita itu mengirimnya itu lama ya. Jadi misalkan dia checkout tanggal 12, tanggal 13 nya kita harus kirim. Kalau kita ngirimnya di tanggal 14 atau 15, 16, 17 itu kita bisa kena poin penalti. Nah, jadi seperti itu guys untuk aturan Shopee saat ini ya, yang sudah diperbarui. Ketika orang checkout di hari yang sama, sebaiknya kalian kirim juga di hari yang sama. Misalkan dia pesan di tanggal 12 jam 12 siang, kalian udah harus kirim tanggal 12 juga tuh, mau malam pokoknya sebelum pergantian tanggal. Sebaiknya seperti itu karena Shopee ini sekarang seperti itu guys. Nah, ini aku akan tampilkan tabelnya di sini. Itu adalah jam-jam atau peraturan terbaru dari Shopee yang memang harus kita patuhi ya, karena kita kan menggunakan platform Shopee, jadi kita nggak bisa seenak kita untuk mengirim orderan. Nah, kenapa di produk aku itu dibuatkan sistem PO? Karena ini untuk menghindari poin penalti yang nanti akan aku dapatkan. Nanti akan aku kasih tahu tutorialnya, atau inilah efek dari kalau toko kalian itu tidak menggunakan sistem PO, sedangkan produknya itu harus dibuat dulu. Seperti aku nih contohnya, aku kan jualan manik-manik ya, jualan cincin manik-manik, gelang manik-manik, yang dimana itu harus aku buat dulu. Apalagi kalau ada requestan khusus, jadi itu harus aku buat dulu. Kalau aku tidak menggunakan sistem PO, nah itu aku akan kewalahan sendiri, aku akan mendapatkan poin penalti seperti yang nanti akan aku jelaskan, aku kasih tahu ini. Jadi buat kalian nih yang produknya seperti aku lah, contohnya kayak harus dibuat dulu, kayak manik-manik, cincin manik-manik, itu kan harus dibuat dulu ya. Apalagi kalau ada requestan khusus, Kak aku maunya yang ini bentuknya kayak gini, itu kan ada requestan khusus ya. Maka dari itu kenapa aku buatkan sistem PO. Jadi kalau misalkan produk kalian tuh kayak casing handphone atau misalkan mangkok, itu kan udah ada barangnya ya. Itu kalau misalkan kalian nggak dibuatkan sistem PO pun itu nggak masalah, nggak apa-apa banget, karena barangnya itu udah ready, udah ada. Jadi kalian tinggal packing dan kirim ke jasa kirim kalian yang pilih itu. Tapi kalau misalkan kalian produknya seperti aku, fix aku sarankan banget kalian menggunakan sistem PO. Nah, di sini biasanya ada juga kok yang tanya, "Kak, ini PO." Kalian bisa jelaskan, "Kakak kalau check out sekarang bisa dikirim hari ini juga." Ini sistem PO hanya untuk menghindari poin penalti yang nanti bisa kita dapatkan dari pihak Shopee. Kalian jelaskan aja dengan bahasa kalian seperti itu. Karena biasanya kalau orang udah tahu produk kita PO, biasanya mereka akan mundur biasanya. Tapi balik lagi, kalau memang harga produk kita termurah di Shopee, kualitasnya oke, bagus, mereka nggak akan masalah tuh nunggu 3 hari atau 4 hari gitu. Tapi balik lagi ya, di Shopee kan minimal memberi hari di PO itu kan 3 hari. Tapi kan kalian juga bisa ngirim sebelum 3 hari itu. Jadi misalkan kalian membatasi PO itu 3 hari, minimal banget 3 hari baru bisa dikirim. Tapi kalau misalkan kalian mau ngirim di sebelum 3 hari itu juga nggak apa-apa banget, itu lebih bagus guys. Pengaruh apa sih poin penalti ini ke toko kita? Jadi poin penalti ini sangat berpengaruh, apalagi kalau toko kita itu star seller, star plus, pengen naik ke tahap selanjutnya. Kayak misalkan ya, kalian itu tokonya star, terus pengen naik ke tahap selanjutnya, salah satu syaratnya itu kalian tidak boleh memiliki poin penalti, seperti itu guys. Jadi dari star menuju star plus itu salah satu syaratnya juga tidak boleh mempunyai poin penalti. Maka dari itu sebaiknya kalian
pinter-pinter kita aja sebagai penjual bagaimana caranya untuk kita bisa sehat selalu di toko kita ya, tidak mendapatkan poin penalti atau poin pelanggaran. Karena poin penalti atau poin pelanggaran juga ini sangat berpengaruh ke toko, apalagi kalau program ekspor impor ya, itu kalian bisa diberhentikan. Karena aku sendiri pernah jualan sepatu dan itu aku punya banyak poin penalti karena itu tadi lama banget ngirimnya, karena aku kan dari supplier aku itu ngirim ke akunya lama, jadi akunya yang tokonya kena poin penalti. Akhirnya tokoku diberhentikan dari ekspor impor penjualan karena ada poin penalti itu. Jadi ini aku akan kasih tahu gimana skema aku dapat poin penalti. Jadi buat kalian jangan contoh aku ini. Seperti yang udah aku jelaskan tadi, bisa kalian buatkan PO kalau produknya seperti yang harus dibuat dulu, kayak cincin manik dan lain sebagainya. Ya, kita lanjut aja, kita ke tutorialnya ya. Kita masuk dulu ke menu Shopee, terus ke saya, terus lanjut kita ke toko saya. Di sini ada performa toko, diklik aja. Terus di sini ada kesehatan toko. Nah, di sini poin penalti 1, langsung aja diklik. Ini ada yang masih aktif 1, diklik aja yang ada angka satunya itu. Nah, di sini ada pesanan yang terkait yang bisa memicu ada pelanggaran itu 3. Nah, ini aku klik yang paling atas. Jadi sesuai ketentuan yang udah aku sebutkan tadi di awal, nggak boleh lama-lama dalam pengirimannya. Ini bisa dilihat tanggal 12, aku kirim tanggal 14. Next, di sini lanjut. Yang kedua, ini aku jumlah keterlambatan kirimnya 2 hari karena dia itu pesennya di tanggal 13, sedangkan aku kirimnya tanggal 15. Tapi dilihat lagi dari jam ordernya si pembeli. Nah, jadi cara untuk mengeceknya seperti itu, dan poin pelanggaran akan hilang setelah 3 bulan ya. Tapi kalian juga bisa mengajukan banding kalau misalkan kalian merasa kalian itu tidak bersalah di masalah poin pelanggaran ini. Jadi seperti itu ya guys. Oke guys, jadi itu dia tadi skema atau ya aku kena poin penalti. Semoga kalian paham. Kalau misalkan kalian belum paham, boleh langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, komen di bawah, share video ini, dan yang paling penting subscribe channel YouTube aku ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.